Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muarifin, guru kelas 6 SD Negeri 1 Sumampir. Saya akan berbagi pengalaman dan pemahaman tentang aksi nyata kurikulum Merdeka. Pada kurikulum Merdeka terdapat 2 modul pelatihan. Modul 1 adalah makna kurikulum dalam pendidikan. Sedangkan untuk modul 2 adalah pembelajaran versi kurikulum Merdeka. Lalu, apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan pengalaman belajar murid. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Selain itu, kurikulum juga diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses pelaksanaan pembelajaran tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Ralph Taylor dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, konten. Yang ketiga, metode atau cara. Sedangkan yang keempat adalah evaluasi. Bapak Ibu guru hebat, lalu mengapa kurikulum perlu diubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum harus dinamis, berkembang menyesuaikan kondisi. Kurikulum tidak dapat digunakan dalam satu waktu terus-menerus karena dunia terus berubah. Kemudian, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Isu kekinian. Pertama, perubahan iklim global. Kedua, teknologi digital. Yang ketiga, industri multinasional. Sedangkan yang keempat adalah transformasi budaya. Karakter murid, sekolah, dan tempat tinggal yang menguatkan dengan adaptasi kurikulum. Kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Maka setiap sekolah memiliki kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, dan asesmen. Dalam hal ini, kurikulum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis, tetapi juga faktor budaya dan sosiologi kurikulum. Operasional untuk murid-murid di daerah pertanian berbeda dengan kurikulum operasional di daerah pariwisata. Pembelajaran versi kurikulum Merdeka. Komponen kurikulum operasional satuan pendidikan antara lain: 1. Visi, misi, dan tujuan. Yang kedua, perencanaan pembelajaran yang mencakup alur tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, media ajar, juga program prioritas satuan pendidikan. Yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran yang mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intra dan ekstrakurikuler, serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Sebelum menentukan itu, mari kita coba lihat dan evaluasi kembali karakteristik satuan pendidikan untuk dapat menganalisis konteks sekolah dengan melihat kebutuhan zaman dan perubahan yang terjadi. Dokumen Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan atau KOSP sangat dinamis, mengikuti perubahan dan kebutuhan, serta dapat diperbarui secara berkesinambungan. Ada 5 prinsip pengembangan KOSP. 1. Berpusat pada murid. 2. Kontekstual. 3. Esensial.
4. Akuntabel. Dan yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Bapak Ibu guru hebat, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.